Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Didiklah anak sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Dewi Anggrekni, guru mata pelajaran Project IPAS SMK Negeri 2 Lubuk Pasuk. Saya akan menampilkan pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, Nanda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Silakan kita kelas memimpin doa. Siap. Doa dimulai. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Peserta didik mampu menjelaskan sistem tata surya. 2. Peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dilihat dari aspek bumi dan antariksa. Nah, pertama, kesepakatan kelasnya hadir tepat waktu, tidak dibenarkan keluar sebelum selesai belajar. Mungkin kita harus aktif dalam pembelajaran yang dapat menggunakan Android jika diperlukan. Ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat minggu kemarin. Apakah ada yang mau ditambahkan? Oke. Ini kita sepakati bersama. Baiklah, Anda silakan perhatikan video pembelajaran berikut tentang bumi dan antariksa. Silakan ditonton video ini yang sudah dikirim pada linknya sudah dikirim. Dari video tersebut mungkin Anda timbul beberapa pertanyaan, ya kan, terkait dengan sistem bumi dan antariksa. Nah, baiklah, sebelumnya kita melakukan tes diagnostik. Silakan Anda klik di dalam HP-nya, dalam Android-nya, sesuai dengan yang cocok pada diri Anda. Silakan diklik, keluarkan Android-nya, silakan diklik. Kita melakukan tes diagnosa awal. Sudah? Nah, baiklah, dari hasil tes diagnostik, maka sekarang Ibu tahu bagaimana gaya belajar Anda. Jadi, ada siswa ternyata yang kelompok belajarnya visual, kemudian kelompok belajarnya auditori, kelompok belajar kinestetik, dan kelompok belajar menulis. Nah, yang paling banyak didominasi adalah kelompok belajar kinestetik. Maka di sini kelompok belajar kinestetik kita bikin 2 kelompok, kemudian yang visual 1 kelompok, yang auditori 1 kelompok. Nah, sekarang kalau diminta Anda bergabung sesuai dengan gaya belajar Anda yang telah Anda dapatkan dari tes diagnostik bangsa. Silakan bergabung dalam kelompok. Setelah dibagi menjadi kelompoknya masing-masing, silakan Anda berdiskusi sesuai dengan RKPD dan tugas yang sudah dibagikan tentang mata surya. Apa yang dimaksud dengan sistem ini? Musim semi terjadi setelah musim dingin selesai. Musim semi di dalam bumi bagian utara terjadi pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Musim semi di dalam bumi bagian selatan terjadi pada tanggal 23 September sampai 21 Desember. Kita presentasi hasil kelompok. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang tata surya. Merkuri, Venus, Bumi, Uranus. Baiklah, terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem mata surya dan bumi. Nah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil presentasi kami yang telah kami bagikan di link grup WA tentang kulit Indonesia. Nah, berikut kita saksikan penampilan dari kelompok 4 yang akan menampilkan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 4. Baiklah kawan-kawan, itulah hasil diskusi kami. Seperti yang telah kami tampilkan di depan. Apa pengertian iklim tropis? Siapa Anda yang bertugas sampai setir yang menjawabkannya tersebut? Silakan carilah. Iklim tropis terdapat pada negara yang dekat
dengan garis khatulistiwa bumi. Berdasarkan hasil diskusi kelompoknya hari ini, nah kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik, bahkan kelompok menulis, nah kita dapat menilai hasilnya sangat baik sekali. Kita berikan aplaus kepada hasil diskusi. Maka yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini adalah siapa yang bisa menyampaikan bahwasanya total subjek itu terdiri dari berapa? 9. Ya, 9. Nah, dengan bagian-bagiannya silakan. Jadi satu terus Jupiter, Bumi, satu terus Uranus, Pluto, Venus, satu terus Mars. Kita melakukan tes formatif setelah selesai pembelajaran. Nah, berikut ibu kirim berupa Google formulir soalnya tentang tata surya. Silakan buka Android-nya masing-masing. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Nah, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, nah, boleh Anda silakan untuk meninggalkan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elson Chandra Putra SPD, Kepala SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwasanya Ibu Dewi Anggraini SPMPD telah melaksanakan penerapan pembelajaran diferensiasi dengan model Project Based Learning untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Project IPAS kelas 10 PHP di SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Berdasarkan hasil pengamatan, proses pembelajaran telah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan harapan. Demikianlah yang bisa disampaikan. Perkenalkan, nama saya Hifa Furatul Aini, saya dari kelas 10 TJK 3. Saya baru mengikuti pembelajaran Proyek IPAS materi tata surya. Saya terasa lebih mudah memahami materi tersebut karena dilaksanakan dalam model PBL. PBL adalah pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan bakat dan kemampuan kami. Pembentukan kelompok, saya berada pada kelompok auditori. Ke depan saya berharap pembelajaran pada pelajaran lainnya dapat dilaksanakan seperti ini juga, sesuai dengan kurikulum mereka. Demikian dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Cica Rato Bade Cinago, kelas 10 TJK 3. Saya baru mengikuti pembelajaran diferensiasi. Saya senang karena kami dibagi dalam kelompok auditori, visual, dan kinestetik. Pembagian ini sesuai dengan bakat saya di kelompok kinestetik. Saya merasa pembelajaran yang dilaksanakan berpihak pada murid sesuai tuntunan kurikulum Merdeka. Saya ingin semua materi pembelajaran IPAS dilaksanakan seperti ini. Perkenalkan, nama saya Trieni Amria. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Saya telah mengamati pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan di kelas 10 PHP pada mata pelajaran Project IPAS, yang mana saya menjadi termotivasi dan tergerak karena pembelajaran diferensiasi itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yang mana pendidik harus kreatif ya dalam merancang pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Terima kasih. Saya telah mempresentasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya sangat senang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi mengakomodir kebutuhan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya membagi siswa ke dalam kelompok belajar sesuai dengan kesiapan, profil, dan gaya belajar siswa. Yang mana ada gaya belajar visual, auditori, kinestetik, membaca dan menulis. Jadi saya telah melaksanakannya. Saya melihat hasil belajar siswa berbeda dengan sebelumnya, yang mana pertama dari keaktifannya, siswa terlihat lebih aktif dalam melaksanakan diskusi. Siswa merasa lebih senang dalam belajar di kelas. Kemudian siswa mendapatkan nilai yang lebih baik, nilai hasil belajarnya dari sebelumnya. Semoga Bapak dan Ibu dari mata pelajaran lain juga dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.